Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi kita di pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, tema atau materi ajar kali ini yakni sengsara dan wafat Yesus di salib. Kompetensi dasar yang mau dicapai kali ini adalah memahami pribadi Yesus Kristus yang rela menderita, sengsara, wafat, dan bangkit demi kebahagiaan manusia. Yang kedua, meneladani pribadi Yesus Kristus yang rela menderita dan wafat dan bangkit demi kebahagiaan manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita memahami bahwa ada kalanya pengorbanan demi orang lain itu dapat mendatangkan kebahagiaan. Yang kedua, dengan membaca uraian tentang konteks situasi bangsa Yahudi pada zaman Yesus, kita memahami peristiwa dan makna sengsara Yesus Kristus. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur padamu atas penyertaan-Mu pada kami hingga pada hari ini. Semoga ya Tuhan Engkau menyertai dan memberkati kami secara khusus dalam pelajaran kami hari ini. Kami puji dan kami muliakan nama-Mu ya Tuhan ini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, pelajaran kita kali ini akan kita mulai. Yang pertama-tama, saya mau menyampaikan kematian merupakan peristiwa yang sangat biasa di dunia ini. Apapun yang hidup pasti suatu saat akan mati. Iman Kristiani menegaskan bahwa kematian harus dihayati sebagai pintu masuk pada kehidupan yang baru, kehidupan kekal bersama dengan Allah. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas sengsara dan wafat Yesus Kristus di salib. Sengsara dan kebangkitan Yesus, atau sengsara dan wafat Yesus merupakan dasar iman bagi orang Katolik. Nah, sebelumnya kita harus mendalami juga latar belakang sengsara dan wafat Yesus. Untuk memahami peristiwa Yesus dihukum mati dan menjalani hukuman mati, kita akan mencoba mendalami dua hal berikut. Yang pertama, konteks sosial menjelang penyaliban Yesus. Yang kedua, mereka yang berperan dalam penyaliban Yesus. Nah, konteks sosial menjelang penangkapan, pengadilan, dan penyaliban Yesus itu pertama-tama adalah konteks perayaan Paskah. Apa itu Paskah? Merupakan pesta bangsa Israel untuk memperingati peristiwa pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Nah, itu adalah konteks perayaan Paskah ini juga dipahami sebagai suatu keterlibatan Allah dalam hidup mereka. Siapa itu? Orang Yahudi. Yang kedua, itu pemberontakan terhadap pemerintah Roma. Pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah menumbuhkan harapan bangsa Yahudi akan datangnya Mesias yang menumbuh kembangkan pemberontakan politis seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Zelot pada saat itu. Lalu yang ketiga, munculnya Mesias-Mesias palsu. Munculnya Mesias-Mesias ini selalu diwaspadai oleh pemerintah Roma. Sebab biasanya salah seorang Mesias mulai muncul maka akan disusul adanya pemberontakan. Injil dengan jelas membedakan antara Yesus dan orang-orang yang dianggap Mesias itu. Hal ini sungguh-sungguh diketahui oleh Pilatus dan orang-orang Romawi lainnya. Oleh karena itu, dalam proses pengadilan, Pilatus berusaha membebaskan Yesus. 2. Mereka yang berperan dalam peristiwa pengadilan dan penyaliban Yesus. Siapa itu? Para petinggi agama. Yang apa? Yang membuat tuduhan bahwa Yesus itu dianggap melanggar hukum Taurat. Itu terutama pernyataan Yesus tentang puasa. Yesus dianggap melanggar adat istiadat atau melanggar adat kesalehan. Kenapa? Yesus berbicara dengan orang-orang yang berzina, orang-orang yang berdosa. Yesus dianggap melanggar Sabat. Yesus dianggap mencampuri urusan para pemuka agama. Siapa lagi orang yang bertanggung jawab? Para petinggi pemerintahan. Dalam peristiwa penangkapan dan pengadilan terhadap Yesus, pasukan Romawi diperalat oleh para pemuka agama bahwa Yesus dan pengikutnya
termasuk dalam kelompok orang yang mau memberontak. Dan akhirnya vonis hukuman mati pun dijatuhkan untuk Yesus. Seluruh majelis agama menolak Yesus dengan suara bulat. Mereka memutuskan memberi hukuman mati untuk Yesus. Lalu kemudian bagian berikut kisah sengsara dan wafat Yesus. Kisah sengsara dan wafat Yesus yang disampaikan oleh Lukas dalam Injilnya sangat khas. Kesengsaraan Yesus ini disampaikan Lukas berpangkal dari hasil Yesus, dari hasil pengalaman kehidupan sebagai murid Yesus. Lukas adalah salah seorang murid Yesus yang menyampaikan hasil permenungan perjalanan Yesus, perjalanan hidup terakhir Yesus. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Itu tadi dalam konteks kisah sengsara dan wafat Yesus ya. Penangkapan Yesus di Taman Getsemani itu adalah konsekuensi atas perbuatannya. Yang kedua, Yesus diadili oleh pengadilan agama, di mana Yesus dengan tegas menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Tiga, Yesus diadili oleh pengadilan negeri, meskipun mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah. Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Keempat, wafat Yesus. Itu kegelapan yang meliputi seluruh daerah pada tengah hari. Dapat kita lihat dalam Lukas 23 ayat 44. Lalu apa itu makna dan sengsara Yesus? Wafat Yesus adalah konsekuensi dari pewartaannya tentang kerajaan Allah. Wafat Yesus tidak dapat dilepaskan dari seluruh perjalanan karya dan hidupnya. Wafat Yesus sebagai tanda ketaatan dan kesetiaannya pada Bapa. Makna sengsara yang ketiga, wafat Yesus adalah tanda solidaritasnya dengan manusia. Yang keempat, penampakan Yesus. Penampakan itu merupakan tanda akan kebangkitan Yesus. Kepada siapa dia menampakkan diri? Kepada Maria dari Magdala dan wanita-wanita saleh, dapat kita lihat dalam Markus 16 ayat 1. Lalu kemudian kepada para rasul, di mana terlebih dahulu dia menunjukkan diri, menampakkan diri kepada Petrus. Tiga unsur pokok dalam penampakan Yesus. Yang pertama itu prakarsa, bahwa inisiatif ini datang pertama-tama dari Yesus. Yesus sendirilah yang memprakarsai penampakan. Yang kedua, pengakuan. Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dapat kita lihat dalam Lukas 24 ayat 46. Lalu yang ketiga itu kesaksian. Lalu apa makna penampakan Yesus? Yesus memperkenalkan para murid dan seluruh gerejanya dengan suatu cara kehadiran yang baru. Itu maknanya. Dengan menampakkan diri kepada para murid, Yesus menunjukkan bahwa ia selalu hadir. Juga kalau para murid tidak melihatnya. Penampakan menunjukkan kehadiran Yesus yang permanen. Misalnya dalam cerita tentang dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Dapat kita lihat dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Wafat Yesus menyelamatkan manusia. Wafat Yesus yang mengerikan bukanlah kebetulan, tetapi merupakan bagian dari misteri penyelamatan Allah. Santo Paulus dalam pengakuan iman menyatakan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci dalam 1 Korintus ayat 15-3. Penyerahan diri Yesus kepada Allah telah mempersatukan kita kembali dengan Allah. Rekonsiliasi antara kita dan Allah telah terjadi berkat kematian Yesus di salib. Nah, sekarang tibalah saatnya kita kepada kesimpulan. Sengsara dan wafat Yesus merupakan tanda terbesar bagi tanda terbesar kasih Allah kepada manusia. Yesus telah mewartakan kerajaan Allah melalui kata-kata dan perbuatan, walaupun dia harus disiksa dan wafat karena kesaksian tersebut. Yesus yakin dengan sikapnya yang konsekuen dan berani menghadapi maut akan memberanikan semua muridnya dan para pengikutnya
untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah, walaupun harus mempertaruhkan nyawa. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga dapat dimengerti, semoga dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami hingga pada saat ini. Kami telah menyelesaikan pelajaran kami ya Tuhan. Semoga pelajaran itu dapat melekat di dalam diri kami dan kami dapat mempraktekkan dan kami dapat merenungkan apa yang telah dilakukan oleh Yesus demi keselamatan manusia. Kami sampaikan permohonan ini kepadamu ya Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat untuk kita sekalian.